Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan, khususnya pada bidang matematika. Pembahasan kita pada kali ini yaitu turunan fungsi trigonometri. Jadi memang ya, untuk pembahasan trigonometri ini, untuk materi trigonometri ini tidak ada jalan lain kecuali memang adik-adik harus menghafal turunan dari fungsi trigonometrinya. Oke, jadi saya kasih gambaran sekilas seperti ini. Oke, jadi inilah fungsi trigonometri berserta turunannya. Jadi memang tidak ada cara lain ya, kecuali kita harus mengerahkan lebih banyak lagi tenaga untuk menghafalnya. Jadi misalkan ini ya, fungsi sin x, maka turunannya itu adalah cos x. Cos x turunannya negatif sin x, tan x, cosecant kuadrat x, dan begitu seterusnya. Jadi ini ada 6 ya, fungsi trigonometri. Oke, jadi untuk mengefisienkan waktu, sebaiknya kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Dan tetap semangat, siapkan catatan terbaikmu. Nah, soal yang pertama, tentukan f aksen x-nya atau turunan pertama dari fungsi x dari fungsi berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x. Nah, di sini kita bisa lihat dan identifikasi bahwa bentuk soalnya itu adalah pengurangan dua buah fungsi ya, dua buah fungsi, sehingga di sini kita tinggal ingat kembali sifat yang di video sebelumnya. Jadi kita tinggal menurunkan masing-masing suku ya, atau fungsi. Nah, di sini 3 ini adalah koefisien ya. 2 juga seperti itu. Sehingga yang kita turunkan itu tinggal sin x dan cos x-nya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 3 turunan dari sin x itu adalah cos x dikurang 2, jadi 2-nya tetap. Turunan dari cos x itu sama dengan negatif sin x. Nah, kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 cos x plus 2 sin x. Kenapa plus di sini? Karena negatif kali negatif itu positif. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Soal yang kedua yaitu fx sama dengan 3 sin x. Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa soalnya ini adalah bentuk perkalian dua buah fungsi, di mana 3 dikali dengan sin x. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai sifat ya, cara menentukan atau mencari turunan dalam bentuk perkalian seperti ini. Jadi yang pertama kita tentukan dulu yang mana jadi U dan yang mana jadi V. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini misal U di sini adalah X dan V-nya ini adalah sin X. Sehingga kita bisa mencari U aksen dan V aksennya adalah, oke, jadi maaf tadi soalnya salah tulis ya. Jadi soalnya yang benar adalah X dikali sin X. Jadi U-nya itu X, sehingga diperoleh U aksennya itu sama dengan 1 dan V-nya itu sin X. Nah, V aksennya itu adalah cos X karena turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, untuk sifatnya sendiri bagaimana bentuk menyelesaikan turunan dari perkalian dua buah fungsi yaitu f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya, ini diperoleh 1 dikali sin x ditambah x dikali cos x. Oke, bisa dipahami ya, karena u aksennya adalah 1 dikali v-nya adalah sin x ditambah u-nya adalah x ya, dan v aksennya itu adalah cos x. Nah, lebih sederhana lagi sehingga diperoleh
Sehingga diperoleh turunan pertamanya adalah sin X ditambah X cos X. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah sin x per cos x. Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa bentuk soalnya adalah pembagian dua buah fungsi, walaupun fungsinya di sini kombinasi antara fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Jadi di sini x kuadrat ini adalah fungsi aljabar atau fungsi polinom, dan sin x dan cos x di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan fungsi ya yang terdiri dari pembagian atas dua buah fungsi, itu juga sifatnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, jadi kita langsung saja penyelesaiannya. Oke, jadi di sini kita cari dulu atau kita misalkan dulu yang mana U dan yang mana V. Nah, di sini untuk lebih mudah ya, untuk memudahkan, U-nya di sini adalah pembilang. Jadi U-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah sin x, dan V-nya di sini adalah penyebut, yaitu cos x. Nah, sekarang kita tinggal cari U aksen dan V aksennya. Nah, diperoleh U aksen di sini sama dengan x kuadrat turunannya 2x. Oke, ini sudah dijelaskan juga bagaimana cara menurunkannya di video sebelumnya, ditambah turunan dari sin x adalah cos x. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk turunan dari v aksennya sendiri, yaitu turunan dari cos x, yaitu sin x, negatif sin x. Oke. Nah, selanjutnya dari nilai yang sudah kita peroleh ini, kita masukkan pada rumus untuk mencari turunan dalam bentuk dua buah fungsi ya, dalam bentuk pembagiannya, yaitu, nah jadi ini rumusnya, f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Oke, jadi kita langsung substitusikan saja ya nilai yang kita sudah peroleh. Oke, jadi diperoleh seperti ini. U aksennya di sini adalah 2x tambah cos x. Oke, kemudian V-nya adalah cos x. Oke, dikurang U-nya di sini adalah x kuadrat ditambah sin x dikali dengan V aksen, yaitu negatif sin x per V kuadrat. V kuadrat di sini adalah cos x. Nah, kuadratnya biasanya untuk bentuk trigonometri ditulis di sini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita distributifkan saja supaya bentuknya ini lebih sederhana, maka diperoleh. Oke, jadi langkah berikutnya kita peroleh seperti ini. Nah, ini kita peroleh dari penjabaran ini ya, distributif. Jadi ini 2x dikali cos x, 2x cos x ya. Kemudian cos x dikali cos x itu cos kuadrat x dikurang, oke, dikurang x kuadrat dikali dengan negatif sin x, jadinya negatif x kuadrat sin x, kemudian sin x dikali dengan negatif sin x, itu diperoleh sin kuadrat x per cos kuadrat x. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Nah, di sini cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ini adalah 1. Itu adalah sifat dari identitas trigonometri, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Sehingga diperoleh jawaban dari soal nomor 3 adalah 2x dikali cos x ditambah x kuadrat kali sin x ditambah 1 per cos kuadrat x. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu video mengenai turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.